Saya ucapkan selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa senantiasa Tuhan memberkati setiap kita. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik bagi kita. Saat ini mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan waktu kita untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang sangat luar biasa bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau selalu menyertai setiap hati kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, pakai setiap hati kami Bapa, untuk mengenal Engkau lebih lagi Yesus. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih lagi kita pujikan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik. Haleluya. Yesus, Kau yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan di tempat ini. Oh, haleluya. Jesus, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik. Yesus, haleluya. Kinara parase, kinara padamu. Sidala papa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Bapa, buat kasih-Mu yang selalu besar bagi setiap kami Tuhan. Karena kami ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Bapa, itu semua karena berkat kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami Bapa untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu lebih lagi yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apapun yang dia katakan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini, sebelum kita memulai semua aktivitas kehidupan kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak untuk setiap kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai subtema kasih karunia membuat kita dipercaya untuk menerima hikmat Tuhan. Kasih karunia membuat kita dipercaya untuk menerima hikmat Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 bagian yang A. 1 Korintus pasal 12 ayat 8 bagian yang A. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Sekali lagi saya bacakan. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Amin. Ya. Tentunya bagi setiap kita pagi hari ini sebagai umat-umat tebusan dan kesayangan Tuhan yang sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan, sudah sepantasnya untuk setiap hidup kita di dalam hikmat dan jalan-jalan Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau mengawali setiap kehidupan kita. Kita mengawali setiap apapun yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita untuk bersama-sama kita menyenangkan hati Tuhan. Karena kita yakin percaya ketika kita hidup di dalam jalan dan hikmat daripada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan setiap kita untuk kita melewati setiap aspek di dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang hari-hari ini
sedang diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai problema dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita menyadari bahwa setiap kita tidak mampu untuk mencari akan solusi untuk jawaban dalam setiap kehidupan kita. Namun kita menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa pagi hari ini kita punya satu solusi yang luar biasa untuk kita dapat memecahkan setiap permasalahan dalam hidup kita, yaitu dengan cara kita memiliki hikmat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima, bagaimana Tuhan itu menginginkan setiap kita untuk kita datang kepada Tuhan ketika kita menemui jalan buntu dalam hidup kita. Untuk apa saudara? Untuk kita meminta hikmat kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa hikmat yang ada dalam diri kita itu terbatas adanya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini bagaimana caranya untuk setiap kita menemukan jalan dan solusi bagi setiap hidup kita, yaitu dengan cara kita hidup di dalam hikmat dan jalan-jalan Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat apa sih pengertian dari hikmat yang menurut Alkitab itu sangat penting, yang harus kita miliki dalam setiap hidup orang percaya. Pengertian hikmat di sini adalah kepandaian dalam mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Dan tempat kedudukan dari hikmat ialah hati kita, pusat dari keputusan moral dan intelektual dalam hidup kita. Dengan kata lain, saya dapat menjelaskan bahwa pengertian hikmat di sini berkaitan dengan cara pandang kita akan sesuatu hal serta perspektif kita terhadap sesuatu yang kita lihat. Tentu saja bagi setiap kita, orang-orang percaya yang hidup di dalam hikmat dan jalan-jalan Tuhan, tentunya kita akan diberikan pengetahuan yang lebih, pengetahuan untuk kita mengerti akan maksud dan rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau minta hikmat yang daripada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menuntun di dalam setiap kehidupan kita. Lalu pertanyaannya pagi hari ini buat setiap kita Bapak Ibu Saudara, mengapa banyak orang Kristen yang salah dalam mengambil keputusan dalam hidupnya, sehingga tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena dia salah mengambil keputusan dalam hidupnya? Tentu saja jawabannya adalah karena banyak orang Kristen merasa bahwa mereka mampu untuk mereka menyelesaikan akan setiap permasalahan, tantangan di dalam setiap kehidupan mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak sadar Bapak Ibu Saudara, termasuk kita hari-hari ini, bahwa hikmat yang ada dalam hidup kita, hikmat manusia yang ada dalam hidup kita itu sangatlah terbatas Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, bahwa Tuhan berkata, janganlah kita menyandarkan kekuatan dan hikmat kita kepada diri kita, tetapi kita meminta kepada Tuhan, yaitu hikmat yang tidak terbatas, hikmat yang akan memampukan setiap kita untuk kita dapat melewati setiap tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Dan tentu saja saya berkata bahwa pagi hari ini bagi setiap kita yang hidup di dalam hikmat dan jalan-jalan daripada Tuhan, kita akan melihat karya Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan yang terus dikerjakan di dalam setiap kehidupan kita.
Pagi hari ini kita akan belajar akan dua hal yang berkaitan mengenai hikmat dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Yang pertama yang kita pelajari, mengapa hikmat Tuhan itu sangat penting di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah hikmat Tuhan akan memampukan setiap hidup kita untuk kita menemukan jawaban dalam hidup kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap kita diperhadapkan dengan segala tantangan, permasalahan, dan ketidakpastian di dalam setiap kehidupan kita. Terutama setiap kita anak-anak Tuhan. Kita diliputi oleh rasa takut, rasa cemas, rasa tidak menentu dalam setiap kehidupan kita. Apalagi di hari-hari ini banyak orang-orang yang mungkin merasa cemas karena pandemi ini mulai berkembang lagi Bapak Ibu Saudara. Namun pagi hari ini saya mau katakan bahwa kita tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu merasa cemas karena setiap kita punya Tuhan yang sanggup memberikan kita ketenangan dalam setiap hati kita. Mari kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amin. Dari Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, hikmat itu jauh lebih berharga dari permata, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat permata, itu tentu sangat mahal harganya Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, hikmat itu lebih berharga daripada permata yang kita miliki. Oleh sebab itu kita yakin pagi hari ini setiap kita yang memiliki dan mempunyai hikmat dalam hidup kita, kita seperti orang-orang yang memiliki permata yang luar biasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat sebagai contoh di dalam Perjanjian Lama, di dalam 2 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-17, 2 Samuel pasal yang keempat ayat 17, bagaimana kita melihat dari kehidupan Raja Daud. Kita akan membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Juga hambamu ini berpikir, perkataan tuanku raja tentulah akan menenangkan hati, sebab seperti malaikat Allah, demikianlah tuanku raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai tuanku. Amin. Dari 2 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, bagaimana kehidupan Raja Daud dipenuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, untuk Daud ini memiliki hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Tentunya harus melewati proses dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan cara dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan pribadi yang intim bersama dengan Tuhan. Ketika dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka setiap perkataan-perkataan, setiap tingkah laku, bahkan apapun yang dikerjakan oleh Raja Daud, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari pagi hari ini kita miliki hikmat yang daripada Tuhan, yang akan memampukan setiap kita untuk kita mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, mengapa hikmat Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita? Yang kedua adalah hikmat berguna untuk melindungi hati, roh, dan jiwa kita dari terpaan dosa. Kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-9, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Amin. Jadi di sini firman mengatakan Bapak Ibu Saudara, bahwa hati manusia itu sangatlah licik, ya. Bahkan lebih licik daripada segala sesuatu. Dan dikatakan lebih lagi, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hati kita ini Bapak Ibu Saudara, tempatnya dosa Bapak Ibu Saudara. Namun kita percaya bahwa pagi hari ini ketika kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau meminta hikmat yang daripada Tuhan, maka hati kita akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, sehingga dosa-dosa kita akan dihapus oleh Tuhan untuk kita dilayakkan Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Lalu bagi dua yang kita pelajari berkaitan dengan hikmat Tuhan, yang kedua adalah ciri-ciri orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan. Ciri-ciri orang yang hidup dalam hikmat Tuhan tentunya ada beberapa hal yang dikerjakan dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang yang hidup dalam hikmat Tuhan tentu saja memiliki takut akan Tuhan. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 katakan bahwa dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Yang pertama, ciri orang yang hidup dalam hikmat Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang 1 ayat yang ke-7a dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi untuk kita mengerti akan segala pengetahuan dalam hidup kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita, tentu saja yang harus kita miliki adalah takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, ciri orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan adalah mau mendengarkan akan nasihat daripada Tuhan. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Amin. Jadi dari Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 ini, bagaimana Tuhan mengatakan bagi setiap kita yang mau mendengarkan nasihat, maka dalam setiap hidup kita akan memiliki hikmat daripada Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima nasihat dari orang lain, tentunya tidaklah mengenakan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mau pagi hari ini kita dinasehati oleh Tuhan, karena kita percaya ketika Tuhan yang menasehati dalam hidup kita, maka hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan, hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan, bahkan hidup kita akan mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Lalu hal yang ketiga, apakah yang dimiliki oleh orang yang hidupnya di dalam hikmat Tuhan? Yang ketiga adalah rela ditegur oleh Tuhan. Amsal 29 ayat yang ke-15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Amin. Tentunya ketika kita ditegur oleh Tuhan, maka ada kesalahan dalam kehidupan kita yang harus kita ubah Bapak Ibu Saudara. Kesalahan-kesalahan yang ada dalam hidup kita harus kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Yaitu kita mau mengerti akan rencana Tuhan, yaitu dengan cara kita meminta hikmat daripada Tuhan. Ketika kita mau menerima nasihat, bahkan teguran daripada Tuhan, maka setiap hidup kita akan menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15 bagian yang B, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, kita memiliki anak, bagaimana anak kita dapat tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan, yaitu dengan cara kita menasehati mereka. Kita memberikan teguran-teguran bagi setiap anak-anak kita ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Dengan teguran dan nasihat yang kita berikan bagi setiap anak-anak kita, itu akan memberikan satu gambaran dalam pemikiran anak-anak kita bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Ya. Dengan teguran yang Bapak Ibu berikan, mereka akan disadarkan untuk hidup mereka
semakin hari semakin berkenan, khususnya kepada orang tuanya dan terutama kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Biarlah pada pagi hari ini kita merenungkan akan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Biarlah firman ini akan meneguhkan setiap hati dan hidup kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana Kau mengajari kami untuk kami hidup di dalam hikmat-Mu Bapa. Kami yakin percaya Tuhan, ketika kami hidup dan berjalan dalam hikmat-Mu, setiap hidup kami dimampukan untuk kami melihat akan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami juga melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.